Nah, hak primer adalah hak yang diberikan oleh negara. Hak sekunder adalah hak atas tanah yang bersumber dari pihak lain. Sedangkan hak lainnya adalah hak-hak atas tanah lain, hak lain yang bukan hak atas tanah. Real Estate Law Pas FM bersama Edilex dari Lex & Co. Mitra bisnis, dalam edisi kali ini saya akan membicarakan mengenai karakteristik dan hak-hak atas tanah berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria. Di dalam sistematika hak atas tanah di Indonesia, ada yang disebut hak primer dan hak sekunder, dan juga hak lainnya. Apa itu yang dimaksud dengan hak primer? Nah, hak primer adalah hak yang diberikan oleh negara. Hak sekunder adalah hak atas tanah yang bersumber dari pihak lain. Sedangkan hak lainnya adalah hak-hak atas tanah lain, hak lain yang bukan hak atas tanah. Seperti misalnya hak wakaf, hak tanggungan, hak milik atas satuan rumah susun. Nah, mari kita bicara mengenai hak primer. Hak primer terdiri dari hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai, dan hak pengelolaan. Hak-hak atas tanah ini langsung diberikan oleh negara. Jadi semua tanah ini, semua jenis hak-hak atas tanah ini dikategorikan masuk menjadi hak primer karena langsung diberikan di atas tanah negara oleh negara. Nah, sekarang hak sekunder adalah hak yang bersumber dari pihak lain. Contohnya adalah hak guna bangunan atau hak pakai di atas hak milik. Contoh lain, hak guna bangunan atau hak pakai di atas hak pengelolaan. Hak guna bangunan di atas hak milik atau hak pakai di atas hak milik itu bisa diterbitkan dengan penandatanganan akta pemberian hak guna bangunan di atas hak milik atau akta pemberian hak pakai di atas hak milik. Semua format telah distandardize oleh peraturan perundang-undangan dan wajib dilakukan di hadapan pejabat pembuat akta tanah. Sedangkan HGB atau hak pakai di atas hak pengelolaan sering kita lihat atau kita dengar di mana ada suatu instansi pemerintah, baik pemerintah pusat atau pemerintah daerah atau badan-badan usaha milik negara atau milik daerah yang mempunyai hak pengelolaan, lalu ada investor dan investor ini bekerja sama dengan pihak pemerintah atau pemerintah daerah dan investor kemudian mengajukan permohonan agar diterbitkan suatu hak guna bangunan atau hak pakai di atas pengelolaan. Tentunya HGB atau hak pakai yang terbit di atas hak pengelolaan digunakan untuk maksud jaminan untuk membiayai proyek yang rencananya akan dibangun di atas tanah hak pengelolaan. Nah, secara prinsip HGB yang terbit di atas hak pengelolaan, HGB yang terbit di atas hak milik mempunyai karakteristik yang sama atau serupa dengan hak guna bangunan di atas tanah negara. Nah, namun perbedaan adalah di perpanjangan hak dan juga jika hak guna bangunan mau dijual atau perlu dijaminkan, maka hak guna bangunan atau hak pakai tersebut wajib memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari pemegang hak pengelolaan. Begitupun juga hal yang sama berlaku jika HGB atau hak pakai tersebut diterbitkan di atas hak milik.